Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika ya. Dan kali ini kita masih di bab 9 tentang pengukuran sudut dan kita sudah memasuki latihan 4 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian ya, langsung saja kita ke halaman 175 ya. Di latihan 4 di sini menentukan dan mengukur besar sudut pada bangun datar lainnya. Nah, oke. Kita mulai dari soal nomor 1. Ukurlah besar setiap sudut pada bangun datar berikut, kemudian hitunglah jumlah besar sudutnya ya. Di sini untuk yang A ini adalah segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini segi 5 adik-adik sekalian ya. Yang A ini segi 5. Kemudian yang B ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 6. Kemudian yang C ya, kita hitung ini berapa seginya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini segi 8. Oke ya. Kita diminta untuk mengukur besar setiap sudutnya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan berapa total sudut pada segi-segi bangun berikut ini. Oke, kita siapkan dulu busurnya adik-adik sekalian ya. Oke, mulai dari yang A ya. Untuk mengukur sudut sekali lagi saya ingatkan ya. Jadi kita himpitkan titik pusat busur dengan titik sudut yang kita ukur. Kemudian garis ini pada kaki sudutnya ya. Misalnya nih yang A, besar sudutnya berapa? Lah ini. Nah, ini 90 derajat ya. Karena ini sudut siku-siku. Yang E juga sama 90 derajat. Kemudian untuk yang B ya. Yang B ini besar sudutnya kita lihat ya di sini adik sekalian. Ya. Ini berarti kita ngukurnya ke sini ya, ke sini. Sini ya adik sekalian. Nah, berarti kita gunakan skala yang bagian luar. Nah, bagian luar berarti yang atas ya. Ini antara 120 dan 130 ya. Berarti di sini tengah-tengahnya yaitu 125. Yang B ini 125 derajat. Kemudian yang C. Yang C yang kita himpitkan di sini. Oke ya adik-adik sekalian ya. Di sini untuk sudut bagian C ya. Untuk sudut bagian C ya. Kita ukur berarti sudutnya ke sini adik-adik sekalian ya. Nah, ini kita gunakan skala yang bagian luar juga ya. Garisnya ini. Nah, ini kelihatan ya. 110 derajat. Yang C 110 derajat. Kemudian terakhir yang D. Nah, kita himpitkan di sini ya. Untuk yang D ini, nah ini ya. Ke sini kita gunakan skala yang luar juga ya. Nah, ini garisnya di sini oke, antara 120 dan 130 terus di tengah-tengahnya berarti 125 derajat. Nah, ini ya. Sudah kita dapatkan ya. Jadi sudut A-nya 90 derajat, B 125 derajat, C-nya 110 derajat, D-nya 125 derajat dan sudut E-nya 90 derajat ya pada segi 5 ini ya. Nah, kalau kita jumlahkan ya, adik-adik sekalian bisa dihitung ini totalnya adalah 540 derajat. Itu untuk yang A ya. Oke, saya lipat saja biar lebih mudah. Kemudian untuk yang B. Yang B di sini sudah saya ukur adik-adik sekalian ya. Nah, jadi ini segi 6 beraturan. Nah, segi 6 beraturan itu berarti ini besar sudutnya sama ya, tiap sudutnya sama. Kita ukur satu aja adik-adik sekalian. Oke. Nah, ini besarnya berapa derajat ini? Oke, ke sini berarti kita gunakan sudut luar. Nah, nih 120 derajat. Nah, sudut M-nya 120 derajat ya. Oke. Nah, ini karena beraturan maka besar sudutnya sama semua adik sekalian ya. Ini N-nya juga 120 derajat, L-nya 120 derajat dan O-nya 120, P-nya 120, K-nya 120, L-nya juga 120 lah. Kalau kita jumlahkan ya,
ke 6 sudut pada segi 6 beraturan itu adalah 720 derajat. Itu adik-adik sekalian ya, untuk nomor 1 bagian B. Kemudian untuk yang C ini juga beraturan lagi, segi 8 beraturan ya, segi 8 beraturan. Nah, maka ini besar sudutnya sama semua ya, tiap sudut kita ukur satu saja. Sudut P, berapakah besar sudut P? Oke, kalau kita lihat di sini 0. Nah, oke adik-adik sekalian ya, sudut P di sini besarnya yaitu antara 140 dan 130 ya adik-adik sekalian ya, dari sini ke sini. Nah, di tengah-tengahnya ini kalau kita perpanjang ya berarti 135 derajat ya, sudut P 135 derajat. Nah, ini karena segi 8 beraturan ya. Jadi setiap sudutnya ini sama besar ya. Jadi ini juga 135 derajat. Ini 135 derajat, ini 135 derajat. T, O, V, X. Nah, ini semuanya masing-masing 135 derajat. Jadi jumlah sudutnya berarti 135 kita kalikan dengan 8. Jadi total sudutnya yaitu 1080 derajat ini ya. Jadi sudah kita hitung semua ya adik-adik sekalian ya. Untuk nomor 1 yang A itu tadi total sudutnya 540 derajat, yang B ini segi 6 beraturan 720 derajat, dan yang C 1080 derajat ya. Adik-adik nanti bisa dicek lagi dengan menggunakan busur derajat ya. Jadi besar setiap sudutnya berapa, kemudian total sudutnya berapa. Itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Berapa besar setiap sudut pada segi 6 beraturan? Nah, ini bisa kita lihat dari soal nomor 1B ya. Segi 6 beraturan tadi setiap sudutnya besarnya itu 120 derajat ya. Setiap sudutnya pada segi 6 beraturan itu 120 derajat. Oke. Itu adik-adik sekalian. Lanjut kita ke soal nomor 3. Apakah semua bentuk segi 6 mempunyai jumlah besar sudut yang sama? Ya. Jadi setiap bentuk segi 6 itu jumlah sudutnya itu pasti sama, yaitu berapa? 720 derajat. Jadi jawabannya adalah iya ya. Sama kayak segi 4 ya. Segi 4 itu total sudutnya 360 derajat. Kemudian segi 3 ya. Jumlah ketiga sudutnya itu 180 derajat ya. Kalau segi 5 540 derajat, kalau segi 6 720 derajat ini ya. Tuh, jadi untuk nomor 3 jawabannya iya. Selanjutnya nomor 4. Apakah semua bentuk segi 8 mempunyai jumlah besar sudut yang sama? Ini juga sama ya, jawabannya iya ya. Jadi untuk segi 8 itu jumlah besar sudutnya itu 1080 derajat ya. Itu adik-adik sekalian ya. Walaupun mungkin bentuknya tidak beraturan ya, tetapi kalau kita jumlahkan ya, total sudutnya itu adalah 1080 derajat. Selanjutnya kita ke nomor 5. Berapakah jumlah besar sudut pada bangun segi 12? Nah, segi 12 itu besar sudutnya berapa adik-adik sekalian ya? Nah, jadi untuk segi 12 itu jumlah besar sudutnya yaitu 1800 derajat ya, total ya. Total sudutnya itu 1800 derajat. Oke, di sini juga sudah saya tuliskan ya untuk latihan 4 halaman 175 di sini ya, untuk nomor 1A tadi ya, tiap sudutnya itu sudut A-nya 90, B-nya 125, C-nya 110, D-nya 125, E-nya 90. Kalau dijumlahkan 540. Kemudian untuk 1B-nya sudut K-nya 120, sudut L 120, sudut M 120, sudut N 120, sudut O 120, sudut P 120, dan jumlahnya 720 derajat. Kemudian untuk yang C, besar sudut P sampai dengan W ya, segi 8 tadi, masing-masing 135 derajat ya adik-adik sekalian ya. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya 1080 derajat. Kemudian untuk yang nomor 2 tadi ya,
besar setiap sudut pada segi 6 beraturan ya 120 derajat. Nomor 3, apa semua bentuk segi 6 punya jumlah besar sudut yang sama? Jawabannya ya. Nomor 4, apa semua bentuk segi 8 punya jumlah besar sudut yang sama? Jawabannya ya. Kemudian nomor 5, berapakah jumlah besar sudut pada bangun segi 12? Jawabannya 1800 derajat. Itu ya adik-adik sekalian ya. Ini sedikit saya jelaskan ya. Jadi untuk segi 6 tadi jumlah total sudutnya itu 720 derajat. Segi 8 1080 derajat. Segi 12 1800 derajat. Nah, kalau misalnya segi 21, kita cara nyarinya gimana? Nah, ini ada rumusnya ya. Jadi besar tiap sudut pada segi n, misalnya segi 21 ya, berarti tinggal kita masukkan aja rumusnya ya. 180 derajat dikurangi 360 derajat dibagi 21. Nah, coba apakah rumus ini benar? Kita cek pada misalnya segi 4 adik-adik sekalian ya. Segi 4. Nah, ini saya gambarkan segi 4. Nah, apakah tiap sudut pada segi 4 itu 90 derajat? Harusnya 90 derajat ya untuk segi 4 ya adik-adik sekalian ya. Oke. Nah, ini untuk segi n yang beraturan ya. Jadi rumusnya tadi yaitu 180 derajat dikurangi 360 derajat dibagi dengan n. Nah, kalau segi 4 berarti kita ganti n-nya dengan 4. Berarti 180 dikurangi 360 dibagi 4. Ya, 360 dibagi 4 itu hasilnya adalah 90 ya. 180 dikurangi 90 hasilnya 90 derajat. Nah, jadi besar tiap sudut pada segi 4 beraturan itu 90 derajat. Ya, betul ya adik-adik sekalian ya. Sesuai. Oke. Itu adik-adik sekalian penjelasan untuk latihan 4 ya. Untuk soal penugasan nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel Devina Mutia. Semoga channel ini terus berkembang ya menjadi lebih baik. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.